Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih dalam lanjutan fikih Islam tentang Ramadan. Yang akan kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan puasa dalam buku fikih Islam yang ditulis oleh Haji Sulaiman Rasyid. Ini ada 6 hal yang membatalkan puasa. Dan jika rekan-rekan pernah lihat video di YouTube panduan praktis fikih Ramadan itu yang disampaikan oleh Buya Yahya, ada 9 hal yang membatalkan puasa. Itu juga bisa menjadi panduan. Namun kali ini kita bahas tentang fikih Islam yang dibuat oleh Sulaiman Rasyid. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum ini membatalkan puasa. Dan ini merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 187. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum. Kemudian ada beberapa hal lainnya yang perlu kita bahas di sini, yaitu tentang makan dan minum. Syekh Haji Sulaiman Rasyid ini menuliskan, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada pada badan kita, ya. Di badan kita ini ada setidaknya 5 lubang. Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, kemudian sesuatu yang ada di depan dan yang ada di belakang. Nah, memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang tersebut, sebagian ulama, ya, ini harus dipahami di sini, sebagian ulama itu dianggap membatalkan puasa. Mereka mengambil alasan dengan kias atau disamakan dengan makan dan minum. Ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan karena tidak dapat dikiaskan dengan makan dan minum. Menurut pendapat yang kedua ini, kemasukan air sewaktu mandi itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga memasukkan obat melalui lubang badan selain mulut, baik itu disuntikkan atau sebagainya, itu tidak membatalkan puasa karena yang demikian itu tidak dinamakan makan dan minum. Nah, ini tidak usah kita perdebatkan karena ulama saja terdapat khilaf di sini, ya. Jadi pada intinya, kalau makan dan minum disengaja itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja berarti tidak apa-apa. Dan kalau ingin mengikuti mazhab dari Imam Syafi'i, memasukkan sesuatu ke lubang telinga misalnya, ukurannya adalah jari kelingking ini, ya. Kalau ini kita masukkan ke dalam mentok, itu kan sampai di lubang bagian luarnya itu tetap boleh. Tetapi kalau misalnya pakai alat, kalau saat ini mungkin ada ketembat, itu dianggap membatalkan puasa. Nah, ada lagi orang yang berwudu misalnya yang memasukkan air ke hidung. Kalau sampai rongga hidung di sini aja itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau udah masuk ke dalam sini, nah itu dianggap membatalkan puasa. Untuk selengkapnya mungkin bisa dirujuk fikih puasa yang disampaikan oleh Ustadz Buya Yahya. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja ini misalnya kita korek-korek mulut kita supaya isi di dalam perut kita itu keluar. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau seandainya kita muntahnya tidak disengaja, itu boleh. Hal ini merujuk dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, barang siapa terpaksa muntah,
tidaklah wajib menghada puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan muntah maka hendaklah dia menghada puasanya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ketika kita muntah, itu kan ada sisa-sisa di mulut. Nah, itu kalau aturannya adalah kita cuci dengan air lalu kita keluarkan, jangan sampai nanti sisa-sisanya tidak dibawa kumur-kumur tapi nanti tertelan. Nah, itu sama dengan makan minum, apalagi sesuatu yang dalam perut kita keluar itu kan sama dengan najis. Kemudian yang membatalkan puasa yang ketiga adalah bersetubuh. Hal ini didasarkan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Yang dihalalkan di sini adalah pada malam hari. Jika siang hari, nah ini kita baca lanjutkannya. Laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia berkewajiban puasa, maka ia wajib membayar kafarat. Kafarat atau denda ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, memerdekakan hamba. Kalau tidak sanggup atau hamba saya tidak ada, itu bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup juga, itu bisa bersedekah dengan memberi makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin. Tiap-tiap orang itu standarnya 3/4 liter. Hal ini merujuk sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, celaka saya ya Rasulullah. Nabi besar SAW berkata, apakah yang mencelakakan engkau? Jawab laki-laki itu, saya telah bersetubuh dengan istri saya pada siang hari Ramadan. Rasulullah SAW berkata, sanggupkah engkau memerdekakan hamba? Jawab laki-laki itu, tidak. Rasulullah SAW berkata, kuatkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Laki-laki itu menjawab, tidak. Kata Rasulullah SAW, adakah engkau mempunyai makanan guna memberi makan 60 orang miskin? Jawab laki-laki itu, tidak. Kemudian laki-laki itu duduk, maka diberikan orang kepada Nabi SAW sebakul besar berisi kurma. Rasulullah SAW berkata, sedekahkanlah kurma itu. Kata laki-laki itu, kepada siapakah? Kepada yang lebih miskin dari saya. Demikian Allah, tidak ada penduduk kampung ini yang lebih memerlukan makanan selain dari kami seisi rumah Nabi SAW. Nabi besar Muhammad SAW tertawa sehingga terlihat gigi serinya dan beliau berkata, pulanglah, berikanlah kurma itu kepada keluargamu. Artinya dalam riwayat hadis ini begitu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan terhadap puasa ini. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid dan nifas. Dan diriwayatkan dari hadis Bukhari dari Aisyah yang berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW menghadap puasa dan tidak disuruhnya menghadap salat. Kemudian orang yang membatalkan puasa adalah gila. Jika gila itu datangnya pada waktu siang hari, maka batallah puasanya. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya, atau karena ya intinya keluar dengan sengaja. Karena keluar mani ini adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar mani karena bermimpi, menghayal dan sebagainya itu tidak membatalkan puasa. Jadi saya simpulkan di sini yang membatalkan puasa ada 6. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja. Bersetubuh, kalau bersetubuh ini pasti sengaja ya, tidak ada yang tidak sengaja. Kemudian yang keempat, keluar haid ataupun nifas. Yang kelima, gila.
Yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Oke, itu ada 6 hal yang membatalkan puasa yang perlu kita ketahui bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kajian fikih Islam selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.